Ya, target kita hari ini menemukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nah, perlu kalian ingat kembali untuk kita menyelesaikan cara faktorisasi ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya. Jadi dalam mengerjakan menemukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, maka ada sekitar 6 langkah ya yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, kita mencari faktor dari C. Kedua, kita melihat dari faktor yang kita temukan dari C, yang mana jika dijumlahkan hasilnya B. Lalu kemudian kita pecahkan X kuadrat dan letakkan masing-masing hasil dari faktor tersebut dalam tanda kurung ya. Lalu kemudian kita temukan nilai X, lalu kemudian kita tuliskan HP-nya ya. Itu gambaran besar bagaimana kita menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kita langsung lihat contoh soalnya ya. Kalau misalnya diberikan soal X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, maka kita langkah pertama kita mencari faktor dari C itu ya. Jadi kita cari 6 ini berapa saja kalau misalnya dikalikan, angka apa saja dikalikan hasilnya sama dengan 6. Itu 1 kali 6 ya. Lalu kemudian ada 2 kali 3. Lalu kemudian 3 kali 2 sama, jadi cuma 2 ini ya. Lalu kemudian dari 2 hal ini, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua dari faktor tersebut, manakah yang kalau dijumlahkan hasilnya itu sama dengan B. Jadi mana yang dijumlahkan? Kalau dijumlahkan hasilnya itu sama dengan 5. Jadi kita mencari mana hasil yang kalau misalnya kita tambahkan ini menjadi 5. Kalau ini 1 tambah 6 ini sama dengan 7 ya. Kalau kita tambahkan. Kemudian kalau 2 tambah 3 ini sama dengan 5 ya. Jadi yang memenuhi syarat adalah 2 dan 3 ini ya. Nah, baru kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita pecah X kuadrat, kita masukkan dalam tanda kurung X ya. Kemudian karena dia kedua-duanya adalah penjumlahan, maka ini penjumlahan. Kita masukkan 2, jadi faktor yang kita peroleh itu yang memenuhi syarat B dan C, kita masukkan dalam tanda kurung. Ya, baru kita masuk ke langkah yang selanjutnya, itu kita menemukan nilai X. Ya, kita menemukan nilai X, maka kita keluarkan X tambah 2 itu sama dengan 0, atau X tambah 3 itu sama dengan 0. Berarti kita X hasilnya sama dengan X sama dengan negatif 2 ya. Dan X sama dengan negatif 3. Ya, jadi X-nya hasilnya negatif 3 ini kalau bahasa sehari-hari dikeluarkan ya. Dikeluarkan ke sebelah. Seperti itu. Dipindahkan ke ruas kanan jadi tanda negatif. Ya. Nah, lalu kemudian terakhir kita tuliskan HP-nya. HP, himpunan penyelesaian ya, HP sama dengan kita tuliskan dalam kurung kurawal, itu yang nilai terkecil dulu ya, negatif 3, negatif 2. Ya, demikian hasilnya ya, semoga dapat dimengerti dan silakan dipahami langkah-langkahnya supaya dapat mengerjakan soal-soal berikut.